yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Dalam ayat 39 ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah pasti akan menunaikan janjinya. Allah pasti akan memberikan yang paling benar, yang terbaik. Apa itu? Yang terbaik adalah konsep bahwa nanti pasti akan ditanyakan semuanya. Fungsinya apa? Ya liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi. Nanti akan dijelaskan kepada orang-orang yang dulunya di dunia berselisih tentang iyata, adata, inna lama ba'udun itu. Ketika kita kunna idhoman, kunna turoban, kita sudah jadi debu, kita sudah jadi tulang belulang. Inna lama ba'udun, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Mosok iya sih, gitu kan? Nah, semua keraguan-keraguan itu akan dijelaskan dengan pasti nanti di akhirat. Orang-orangnya dan supaya orang-orang kafir yang dulunya tidak percaya akan kebangkitan tahu mereka bahwa mereka itu orang-orang yang berdusta. Innama fayakun. Lah buat Allah lo mudah. Ada seorang astronomis, ya, dia juga seorang fisikiawan. Zaman kalau Stephen Cox namanya, Ben Cox atau siapa itu, dia dengan terang-terangan begini, dia seorang yang apa ya, memang ya diakui sebagai seorang profesor yang sudah sangat terkenal dalam ilmu astronomi. Jadi, dia memang sangat sangat, namanya Brian Cox. Brian Cox ini seorang fisikal dari Inggris, tepatnya dari Manchester. Ya. Kalau zaman coba nanti googling itu, dia paling ahli dalam menjelaskan tentang fisika, terutama dalam bidang antariksa. Nah, dalam menjelaskan ke antariksa itu, dia selalu menyatakan bahwa I don't believe in God. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya tidak percaya. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu menurut saya tidak ada bukti nyata. Tidak ada satu evidence pun bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada satu bukti bahwa alam semesta ini diciptakan. Begitu dia. Meskipun kami tidak tahu kapan alam semesta ini benar-benar bermula dan bagaimana katanya. Nah, dia mengatakan kami tidak tahu, tapi dia mengatakan kami tahu Tuhan itu tidak ada, kan paradoks ya. Kan dia mengatakan alam semesta ini sebuah misteri yang nggak akan pernah selesainya untuk dipecahkan. Tapi di saat yang sama dia dengan tegas mengatakan Tuhan tidak ada. Namanya Profesor Brian Cox. Nah, ini orang-orang semacam ini yang sekarang sudah jadi profesor, ya,
ketidakpercayaan akan adanya hari berbangkit, ketidakpercayaan akan adanya Tuhan, itu bukan sesuatu yang modern. Lah buktinya ini di Quran sudah disampaikan. Orang 1500 tahun yang lalu juga tidak percaya tentang konsep kebangkitan, konsep ketuhanan yang ditawarkan Rasulullah Muhammad SAW. Ribuan tahun sebelumnya, bahkan mungkin puluhan ribu tahun sebelumnya, ketika Nabi Nuh menyatakan hal yang sama, juga nggak dipercaya. Nah, artinya konsep ketidakpercayaan, I don't believe in God, saya tidak percaya akan adanya Tuhan, itu bukan sesuatu yang sifatnya modern. Tanpa perlu menjadi orang cerdas dan modern untuk tidak mengakui Tuhan itu. Anggaplah orang-orang dulu masih primitif lah, tapi kesimpulannya sama kok. Orang primitif juga nggak percaya Tuhan, orang modern juga nggak percaya Tuhan. Berarti kan nggak ada perbedaan. Caranya aja yang seolah-olah sekarang lebih metodologis dan ilmiah, tapi ya kesimpulannya sama ya bodoh aja berarti. Tidak ada kemajuan. Tentu tidak bisa diajak bicara akhirat kalau diajak bicara Tuhan. Padahal buat Allah yang tadi dua tadi melalui berbagai macam teori ungkapan itu buat Allah nggak serumit itu buat Allah ya. Ketika Allah idza aradnahu, ketika Allah menginginkan sesuatu itu, Allah subhanahu pula berkata lahu kepada sesuatu itu pun jadilah, maka supaya pun jadi itu benda, jadi itu barang, jadi itu makhluk, jadi itu alam semesta. Nah, ini memang ya apa ya, kayak jadi semacam debat kusir ya. Karena bagaimanapun juga mereka secara saintis dengan metodologi yang mereka kan untuk menyatakan itu ilmiah atau tidak ilmiah, mereka merasa memiliki lebih banyak bukti daripada kita. Lebih banyak bukti bahwa Tuhan tidak ada. Sementara kita ngotot bahwa Tuhan ada melalui pintu-pintu keimanan. Ya. Melalui pintu-pintu ya sedikit logika. Logika yang paling sering kita ungkapkan sesuatu seteratur ini nggak ada yang ngatur. Kemarin sudah saya sampaikan sampean untuk memahami konstelasi bintang, memahami antara matahari in position, dalam posisi yang seperti itu. Kenapa kalau memang matahari memiliki gravitasi kok kita nggak tertarik ke arah sana? Dan kalaupun ini berputar secara secepat itu, kenapa kita nggak terlempar menjauh dari matahari? Berarti padahal tidak ada tali yang kelihatan bisa menahan. Gitu kan? Kita juga pakai logika juga. Tapi ya akhirnya mereka karena memang sejak awal sudah berangkat dari riset yang tidak ada Tuhan, tidak ada campur tangan the creator, ya mereka akan tetap ada pada posisi itu. Nah, kita yang memang sudah sejak lahir ditempa bahwa Tuhan itu ada, maka logika kita juga kita pakai untuk memvalidasi, menjustifikasi kebenaran bahwa Tuhan itu ada. Ya wes, akhirnya kembalinya kepada hidayah yang harus dijemput dengan yatafakkarun. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Orang-orang yang berhijrah hanya karena Allah dari setelah didolimi, Allah menjanjikan akan menyediakan tempat yang baik di dunia. Jadi hasanatan itu tempat yang baik. Waktu itu background-nya, historical background-nya atau latar belakang sejarahnya adalah orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam, kaum muslimin, yang di Mekah dizolimi. Benar-benar dianiaya secara psikis maupun fisik. Benar-benar ditekan, didiskriminasi, dimarginalkan secara luar biasa kejam oleh kaum musyrikin Mekah. Nah, mereka berhijrah akhirnya.
Kemarin Jumat kita masuk di tanggal 1 Muharram. Atau enggak di mana kalender Hijriyah dimulai. Sebenarnya di masa Rasulullah belum ada penghitungan kalender Hijriyah yang dimulai dengan tanda berangkatnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Pemerintahan Umar yang menjadikan 1 Muharram atau berangkatnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu. Nah, sebenarnya penanggalan itu sebenarnya juga menjadi penanggalan yang sudah dikenal ya, Muharram apa segala macam, kayak peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, nah, ada orang-orang Yahudi itu kan tanggal 9 sampai 10 Muharram kan mereka puasa ya. Kenapa kok puasa? Karena mereka mempuasai hari di mana Nabi Musa membawa orang Bani Israel keluar dari, nah berarti kami lebih berhak daripada mereka. Itu akhirnya Nabi Muhammad SAW kan kemudian ingin berpuasa, tapi sebelum tahun depan itu beliau wafat. Artinya penanggalan itu sebenarnya sudah ada. Cuma itu kemudian dijadikan resmi itu sejak masanya Umar bin Khattab. Nah, tapi dari situ dulu kita lihat hijrah itu sekarang hanya dimaknai sebagai peringatan saja. Padahal ada makna besar di sana. Coba kita berdaya. Hijrah itu dari Makkah ke Madinah. Orang yang berangkat dari Makkah ke Madinah itu benar-benar meninggalkan segalanya. Kenapa sampai Allah menjanjikan kebaikan di dunia maupun di akhirat? Lah gimana wong dia meninggalkan Mekah itu berarti meninggalkan pertama tanah kelahirannya. Tuh, enggak gampang. Ya, kenapa? Kalau zaman sekarang mungkin misalnya pergi merantau, gampang dijangkau. Luar negeri paling beberapa jam. Kan gitu. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau dulu itu berangkat dari Makkah ke Madinah itu sama dengan tidak balik itu. Saya masih ingat transmigrasi zaman dulu itu ya, di mana orang pindahan dari satu pulau ke pulau yang lain. Itu mesti tangisan gororan pada saat berangkatan itu. Kenapa ya? Karena seolah-olah sudah tidak mungkin balik. Kalau orang hijrah dari satu pulau ke pulau yang lain hanya karena alasan ekonomi saja loh, ditangisi sedemikian rupa. Padahal saat itu bukan alasan ekonomi. Kayak Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya. Mau ikut hijrah itu sambil meninggalkan hartanya, istilah sekarang gitu ya, tokonya, ya pabriknya, ya rumahnya, ya kerabat sama familinya. Hanya untuk apa? Iman. Hanya karena iman. Coba. Hanya karena iman. Hanya karena ingin ikut Rasulullah Muhammad SAW. Nah coba kalau kita sekarang dulu. Rela meninggalkan, mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya loh di masa itu. Kalau orang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah itu mesti, kalau ketahuan langsung tim pemburu dari Mekah itu berangkat nyusul. Ya, seperti kejadian Rasulullah ketika bersembunyi di gua itu kan karena dikejar musuh. Putrinya Rasulullah sendiri kan ketika hijrah itu ditombak dari belakang. Nah, itu memberi kita gambaran betapa hijrah saat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Di samping harus meninggalkan aset, omset, harta, juga meninggalkan memori kehidupan di mana dia itu kampungnya halam. Bahkan ada yang meninggalkan suami dan istri. Demi apa? Demi mempertahankan dan keimanan dan mengikuti. Kita bayangkan betapa
Tapi semua itu dimotivasi oleh keyakinan lanubawi annahum fid dunya hasanah. Nanti kita akan beri mereka tempat yang baik di tujuannya. Apalagi wala ajrul akhirati akbar laukanu ya'lamun. Sementara di akhirat nanti mereka akan mendapat tambahan pahala yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi kalau yang ditinggalkan di Makkah saat itu misalnya toko 2 lantai misalnya, mereka di akhirat akan diberikan toko entah 100 atau 1000 lantai lah. Itu kan. Ketika mereka meninggalkan istri dan anaknya misalnya tidak mau diajak beriman, mereka akan diberikan ganti yang lebih baik di akhirat nanti. Alladzina sabaru, siapa sih mereka itu? Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang sabar. Kali kan. Kalau gini sekarang analoginya, logikanya. Dalam ayat 41 disampaikan bahwa wala ajrul akhirah, bahwa pahala akhirat itu jauh lebih besar, akbar. Nah, ini kan janji Allah. Nah, kita diminta untuk sabar nunggu janji itu. Dengan cara apa? Kita bekerja keras di dunia, hasilnya kita tidak untuk dinikmati foya-foya di sini, karena kita sabar nunggu yang ini tadi. Gitu. Nunggu yang ajru akbar, yang berlipat-lipat dari itu. Maka pesannya kan nikmati sedikit saja, secukupnya saja. Apa yang Allah titipkan, harta maupun apa di dunia. Selebihnya bawa pulang ke akhirat karena apa? Karena di sana akan seperti mendapat balasan yang berlipat. Siapa mereka ya? Yang sabar tadi itu sabar nunggu janji Allah tadi. Tidak memperturutkan kemauan dan ambisi-ambisinya di dunia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu bertawakal kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak pernah mengutus Nabi Rasul itu kecuali dengan seorang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Nah, yang selanjutnya ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini dihafalin dulu ya. Bertanyalah kepada orang yang memiliki jika kamu tidak tahu. Ngaji ini termasuk satu di antara ikhtiar kita untuk saling bertanya, saling menjawab. Makanya saya selalu mendorong dulur-dulur semua ini untuk bertanya. Jangan malu, jangan sungkan. Karena apa? Jawaban dari pertanyaan sama itu bisa jadi menjadi ilmu untuk yang lain juga. Bu. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, bertanyalah kepada ahlinya kalau sampean tidak tahu. Jangan berdasarkan suudzon, jangan berdasarkan zon saja. Hindari. Kepada siapa? Mereka yang bil bayyinati, orang-orang yang membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kalau di masa Rasulullah, tentu para nabi, para rasul yang membawa mukjizat. Nah, kalau sekarang kepada siapa ya? Para penerus Nabi Rasul yang menerangkan ayat-ayat Allah ini dengan apa adanya, dengan jelas tanpa ditambah, tanpa dikurangi, tanpa dicampur-campur, tanpa pamrih, tanpa apapun, terus apa adanya. Ya, wazubur dan kitab-kitab para nabi dulu ya.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adzikra apa? Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an itu disebut juga Al-Furqan. Al-Qur'an itu punya banyak nama ya. Disebut Al-Furqan, yakni pembeda. Kadang disebut Adzikr, yakni sebagai pemberi peringatan. Gitu kan? Untuk apa Muhammad? Kata Allah. Untuk engkau menerangkan kepada manusia apa yang diterangkan, yang sudah diturunkan kepada mereka. Kitab Taurat, Injil, Zabur, sebelumnya itu. Kan banyak yang diperselisihkan, banyak yang diselewengkan, dan sebagainya. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka memikirkannya. Nah sekarang tugas kita juga sama, sebagai penerus ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tugas kita juga sama, menjelaskan Quran ini, hadis ini dengan apa adanya. Dari apa yang diselewengkan, apa yang dicampur adukkan, apa yang ditambah kurangi. Tugas kita untuk menyampaikan apa adanya. Meskipun ya kadang berbenturan dengan tidak disukai, ditinggalkan, disalahpahami, bahkan dijauhi. Ya tidak apa-apa, wes. Tetap saja jangan minder, jangan mundur. Bismillah. Ya, Allah, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Assalamualaikum Gus. Oke, monggo silakan Bu Tanti. Gus, menyuwun doanipun kagem kakak kula, kakak kandung kemarin tuh meninggal dunia. Mohon dipun doaipun Gus. Mas Rianto bin Iman Sumadi. Sakap Tanti Kombi. Jamaah untuk arti. Terus ini jamaah. Itu anu, kakak kandung. Kakak kandung Gus nggih. Sakar Tanti. Umur pinten niku Bu Tanti? Umur 63 Gus. Mboten gerah. Habis subuhan meninggal. Bismillah. Anu, Sriyanto kan bin Jogja ugi nggih. Sriyanto bin Iman Sumadi. Nggih, nggih. Stop. Stop. Oke, sekarang itu memang peringatan ya buat kita, kayak kematian-kematian yang mendadak. Itu juga sering tidak ada penyakit sebelumnya dan lain sebagainya. Makanya memang kematian itu buat orang beriman adalah sebagai adzikar juga, sebagai pengingat ya. Satu di antara misalnya manfaat dari ziarah itu kan di samping kita mendoakan mereka, orang muslim, orang mukmin yang meninggal dalam keadaan muslim dan mukmin, itu juga untuk mengingatkan kita akan kemendadaan mati itu ya. Kalau sekarang banyak orang yang mati mendadak tanpa sakit. Oke, selanjutnya wonten malih sing badhe menyampaikan. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Subur. Gus mau bertanya ini Gus. Ini kan kadang di musola itu kan banyak, di masjid banyak Al-Quran. Tapi kadang zaman sekarang kan nggak pakai Al-Quran, atau pakai HP, itu gimana Gus?
Gimana Pak Sur? Gimana? Eh, di zaman sekarang kan di musola-musola di masjid itu kan banyak Al-Quran, waktu apa yasinan, terus kita bacanya nggak pakai Al-Quran, pakai HP itu gimana Gus? Ya itu ada. Assalamualaikum. Saya rasa enggak apa-apa ya Pak. Jadi karena memang teknologi sekarang kan, soalnya gini ya, di masa Rasulullah sendiri enggak ada kertas ya, belum enggak ada kertas yang kayak kita kenal sekarang. Pencatatan Al-Quran itu biasanya di pelepah kurma, di daun, di tulang-tulang bahkan ya, atau di kulit-kulit binatang yang disamak. Jadi belum ada kertas. Kemudian mulai ada dituliskan di kodifikasi istilahnya, itu di masa Umar bin Khattab. Baru kemudian dituliskan beberapa puluh tahun kemudian di kertas-kertas yang, ya kertas zaman itu ya. Allah alam terbuat dari bahan apa. Sekarang kemudian yang kita kenal di kita di kertas. Lalu zaman makin maju lagi, dituliskan bukan di kertas tapi di layar-layar HP. Saya rasa tidak apa-apa ya, asalkan HP kita tidak kita jadikan itu sebagai mushaf, beda ya. Karena HP kita itu hanya bagian dari aplikasi-aplikasi yang lain, Quran yang ada di situ. Mushaf yang bisa kita sentuh ya yang ada di kertas ini. Karena kalau HP sampean itu dianggap mushaf, maka perempuan yang haid kan tidak boleh megang juga ya. Kan gitu. Tentu beda ya. Tapi boleh membaca Quran melalui HP itu tidak apa-apa. Itu sebagai alat bantu saja. Karena saya sendiri kalau misalnya pas di jalan gitu, nggak mungkin bawa Quran sebesar ini kan. Sehingga seringkali saya memanfaatkan teknologi HP itu untuk ngaji di tengah jalan. Saya rasa tidak apa-apa. Tapi memperlakukan itu sebagai mushaf keliru. Karena apa? Karena HP kan kadang kita pegang saat apapun ya, dimanapun, di tempat apapun. Padahal Quran membutuhkan perlakuan sendiri. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dimampukan Allah untuk ngaji tiap pagi, sehat. Ini kita syukuri bersama ya. Zaman makin rusak, sekali lagi zaman makin rusak. Jadi kalau sampean melihat siaran saya tadi malam, terus ada banyak, besok insya Allah kita bahas lagi ya. Betapa rusaknya zaman ini dan betapa pentingnya kita untuk masuk ke dalam cangkang Al-Kahfi yang Allah sediakan untuk kita melalui jamaah-jamaah seperti ini. Oke? Semoga Allah merahmati kita, menjaga kita dari dajjal dunia ini, dan menyelamatkan kita dunia akhir kita di dunia Allah. Amin Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta. Wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadil hasdina min al-jinni wa syaitan ja'an ghafara rabbana atina wa lana Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma amin. Wa amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka amin. Anta maulana fansurna wa kafir anta maulana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika bisarf lana syaitan. Rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa yataqatil amtara wa tadwara kharajan wa Allahumma afriq lana sabran sabit mana nafa'an sanakum wa kafirin Allahumma fadil samawati wal alimil ghaibi wa syahadati a'udzu bika min syarri syaitan syarri ta'udzu billahi min syarril bala wal qadar syaqwasil qudan syamdatin untuk al-fa'al gina husnul khuluq wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa inna Allaha 'alimun bi dhati sudur. Allahu basirun bil ibadi. Allahu ala kulli syai'in qadir. Fa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an Aturnuhun, Gus. lana imaman nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar bi'ayyuna untat ya rabbal alamin.